Kita udah ketemu sama 4 dokter, 1 profesor jantung untuk berdiskusi mengenai hal ini. Apakah nanti ujungnya akan diterminasi atau diinduksi segala macam, itu sudah hasil diskusi semua. Berat gitu loh. Terus dengan dia ngomong banyak orang tua hebat, emang orang tua yang anaknya normal nggak hebat? Sekarang berikut tombol merah. Ya. Memang pas di usia ke-11 janinnya nggak berkembang, akhirnya karena kita udah excited banget ya moodnya. Moodnya udah berubah untuk jadi seorang parent lah gitu kan. 12 minggu itu kita ke dokter kan nih setelah lebaran, terus ternyata heartbeatnya irregular. Apa tuh? Heartbeatnya detak jantungnya tuh nggak sih? Kalau kan detak jantung itu kan maksudnya harusnya tek gitu terus kan, tek gitu. Ini Sama gitu loh temponya. Iya. Ini tek tiba-tiba tek Ya, gitu-gitu. aneh gitu loh. Nah dari situ dokter langsung diem. Jadi pas lagi periksa itu dokter gini nih, ngeliatin lagi gitu, dicoba lagi, terus udah diem lah. Panik dong ya. Feeling gua tuh waktu itu langsung yang Karena waktu aduh, ada apa nih? waktu pertama juga dokternya kayak gitu juga. Waktu kehamilan pertama kan dokternya sama. Iya. Waktu kehamilan pertama gitu juga. Kenapa dok? Gitu langsung kayak gitu. Terus katanya enggak, ini ada yang nggak bagus. Apanya? Detak jantungnya gitu kan. Terus akhirnya dia merekomendasikan coba konsultasi ke feto-maternal ini gitu kan. Ya. Terus ternyata pas di sana NIPT ternyata kromosomnya normal semua. Terus kaget, dia bingung dong, kok NIPT-nya hasilnya normal tapi bisa kayak gini jantungnya gitu kan. Akhirnya dibawa yang rekomendasiin ke dokter lain itu, dokter lainnya bilang biasanya kalau NIPT hasilnya normal terus kayak gini itu emang kelainan jantung bawaan bayinya. Akhirnya Makanya kita benar-benar silent banget lagi hamil karena kita udah tahu dari awal gitu. Dan waktu itu kan sempat ada dilema juga antara kita terusin aja kehamilannya sampai dia lahir dengan resiko kalaupun dia nanti lahir dengan selamat, ada jantungnya akan bermasalah gitu. Dia Jadi harus operasi lagi beberapa kali, harus ini lagi, dan mungkin fisiknya nggak akan sempurna seperti itu. Nah atau dilahirkan secara dini karena takut membahayakan ibunya juga. Akhirnya itu sempat dilema juga. Kita mikir gimana caranya ya udah deh kita tunggu dulu. Nah terus harus diperiksa secara keseluruhan kan, dan itu baru bisa dilakukan setelah kehamilan usia 5 bulan. Makanya menjelang 5 bulan tuh kita konsultasi ke berapa dokter? 5 dokter ya? Pokoknya total ada 5. Ada 5, ada 1 profesor juga sampai ke profesor jantung kita. Fifth opinion ya, bukan second opinion lagi. Bukan. Jadi kita sampai ke profesor jantung, terus si profesor itu ngomong gini, nah, ya ini memang benar ada jantung bawaan dari janin. Terus si dokternya diem aja ya kalau nggak salah waktu itu ya. Terus pas selesai dia monitor jantung janin gitu loh. Jadi aku tiduran kayak sejaman gitu. Pakai alat gitu ya. Terus abis itu dia bilang ya pendapat saya sih sama kayak dokter-dokter yang lain gitu. Jadi gimana dok, menurut dokter baiknya mendingan masih bisa dilanjutin atau harus diterminasi gitu. Dan dia beropini itu. Oke, jadi sebenarnya ini lebih untuk keselamatan ibunya Hadisnya, juga bener, gitu kan. gitu. Karena kan semakin kesini semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi kan gitu. Tapi yang bikin kita jadi berat itu adalah karena kan dia hidup di sini. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi di USG gitu kan kita bisa ngeliat pergerakannya. Dia tuh aktif banget gitu loh. Nah, gue tuh sebelum akhirnya diputuskan untuk diterminasi, gue tuh ngomong ke dia di perut tuh gue bilang, nah maaf ya, gitu. Maafin kita. Kita nggak bisa melakukan apapun. Ini mungkin udah kehendak Tuhan. Sampai ketemu nanti di surga ya nak ya. Gitu, begitu ngomongnya di waktu itu ya nak ya. Sampai ketemu nanti di surga ya.
ini kita sambil makan karena tadi tempat bikin konten Bunda Dona duluan sama keluarga Inti. Iya dong, Bunda Dona nonton di Adis Gilang Channel. Tapi nih by the way, kemarin kita sempat ke rumah dan ngomongin soal kehamilan pertama, kehamilan kedua, sampai program bayi tabung yang sekarang lagi dijalanin kan. Cuman kan beritanya malah jadi simpang siur di luar. Padahal gue inget banget dan masih ada juga tayangannya, gue taruh di deskripsi. Itu udah jelas banget apa yang kalian jelaskan tentang perjuangan kalian untuk mendapatkan buah hati. Betul. Ya kan? Dari yang pertama keguguran. Ya 2016. Ya, keguguran apa tidak berkembang ya? Tidak berkembang, janin tidak berkembang. Janin tidak berkembang. Yang kedua itu posisinya adalah Kelainan jantung. Kelainan jantung. Tapi bayi. memang harus dilahirkan dini. Ya kan? Betul. Dengan cara induksi. Betul. Ingat, bukan aborsi. Bukan aborsi. Bukan aborsi. Please ya. Itu gue sempet pas lo ngepost, gue lihat kan postingan lo. Pas ngepost kok gue langsung, loh apa nih gitu. Tentang ada orang yang kayak nasehatin lo, jangan aborsi dong gitu. Bener, dia tuh nasihatinnya gini caranya, kayak emak-emak yang lagi nyindir orang gitu kayak, oh gitu, kalau gue sih gini ya, gitu loh. Jadi gue keselnya tuh karena kalimatnya begini, Mas Gilang, saya baru dengar berita di, dia bilangnya, saya sedih mendengar berita tentang Mas Gilang sama Mbak Adis akhirnya memutuskan harus diaborsi, dia bilang begitu kan. Nah terus Mas Gilang sudah pernah coba ke dokter jantung belum? Sudah pernah ke rumah sakit jantung belum? Di sana banyak orang tua hebat yang anak-anaknya berjuang juga di sana. Intinya kalimatnya seperti itu. Terus kenapa gue emosi? Karena begini, dia baru melihat sedikit dari tayangan yang dipotong dari YouTube-nya Itik Family. Baru lihat sedikit. Terus dia sudah bisa menyimpulkan bahwa lu udah pernah datang ke sini belum? Di sana banyak loh orang-orang tua hebat yang mereka ini. Nah, terus kalimat terakhirnya dia bilang gini, semoga nanti mendapatkan anak yang diharapkan ya, gitu. Kita udah ketemu sama 4 dokter, 1 profesor jantung untuk berdiskusi mengenai hal ini. Apakah nanti ujungnya akan diterminasi atau diinduksi segala macam? Itu sudah hasil diskusi semua. Berat. Gitu loh. Terus dengan dia ngomong banyak orang tua hebat, emang orang tua yang anaknya normal nggak hebat? Gitu loh. Maksud gue, ya lu ngerasa hebat memiliki anak yang memiliki kelebihan. Ya orang tua lain juga sama kali gitu. Jangan ngerasa hebat sendiri gitu. Maksud gue, jadi lu nggak ngasih simpati ke kita, kayak malah ngebandingin. Jadi gini, oke, Gilang nih sangat emosi karena gue juga nggak setuju kalau misalkan Gilang dan Adis dibilang orang tua yang tidak hebat. Karena menurut gue dari perjuangan yang sudah lo lakukan itu hebat. Akhirnya kalian memutuskan, oke, gue bayi tabung. Nah ya kan, itu memutuskan untuk bayi tabung itu bukan satu hal yang gampang loh. Itu. Iya kan, nggak segampang kayak, udah tinggal bayi tabung aja. Enggak sama sekali gitu. Perjuangannya juga perhitungan semua. Iya. Kayak kita tuh bener-bener kirin banget, jangan sampai salah langkah gitu kan. Ya. Jadi gini deh, kita mohon mungkin ada orang-orang yang memang ketika dia melihat satu berita langsung kayak oh gitu. Tapi kita juga minta tolong nih sama teman-teman. Sekarang kan memang udah ada kanal YouTube. Minta tolong banget ke teman-teman media, mohon banget kalau memang mau ngambil dari berita dari kita tuh boleh-boleh aja, tapi tolong judulnya itu loh. Iya benar. Tolong judulnya itu Mbok ya, jangan gini loh, kan nggak ada aborsinya sama sekali gitu. Kita tidak sama sekali membahas tentang aborsi. Kepikiran untuk menyebut itu aborsi. Iya gitu, jangan jadi headline-nya tuh aborsi gitu. Kasihan orang-orang yang cuman ngelihat berita gitu aja tapi mereka nggak cari tahu lebih detailnya lagi. Akhirnya mereka coba menyalahkan pasangan yang sebenarnya tidak salah dan akhirnya jadi perdebatan yang jadi konflik gitu. Ya sebenarnya dua sisi mata uang sih ya. Ketika media redaksinya seperti itu, clickbait supaya beritanya dilihat. Terus yang baca juga nggak pintar-pintar banget. Mungkin kuotanya juga dikit kali kan, jadi harusnya kan kalau misalnya dia nonton suatu infotainment, dia lihat oh dari YouTube-nya ini nih Itik Family, harusnya buka kan, buka yang lebih detailnya. Kalau misalnya buka lebih detail di vlog itu kan jelas banget kita cerita dari awal sampai akhirnya memutuskan itu kan ada semua alasannya. Itu maksud gue. Jadi sebenarnya kejadiannya bukan sama sekali aborsi. Jadi kita di sini benar-benar kita tegesin lagi, tidak ada aborsi. Begitu berita itu naik, aku langsung nanya ke dokter aku WhatsApp tuh jam 1 malam karena baru baca beritanya jam segitu. Dok, mau tanya dong, yang kita lakuin kemarin itu termasuk tindakan aborsi apa enggak gitu. Terus dibales, enggak kok, itu induksi dini kata dokter. Betul, gitu. Jadi maksudnya di situ kita tambah kesel lagi karena gini, udah satu media nyebut itu aborsi, media lainnya akan copy paste kan. Jadi semua judulnya tiba-tiba Adisti Versa Gilang Dirga aborsi lalalala. Bahkan sampai ada beberapa temen yang miskom
disangkain itu kejadian baru-baru ini. Nah itu Gitu. Jadi kita disangkainnya kayak tiba-tiba temen aku DM, Adi sorry for your loss. Hah? Kenapa? Itu berita 2 tahun lalu, emang lagi naik lagi aja gitu-gitu. Sebenarnya yang kita bahas itu nggak ada sama sekali mengarah ke situ. iya, nah itu maksud gue. Tujuannya kan untuk menguatkan, siapa tahu mungkin ada yang sama gitu kan, ada yang pernah di posisi yang sama. Terus kayak apa yang kita lakukan untuk healing dan lain-lainnya itu kan buat sharing gitu. Tapi kenapa Saling malah menguatkan gitu. Betul. Buat yang lain Karena yang semua nonton. permasalahannya beda-beda. Kayak aku itu PCO, mungkin banyak di luar sana yang PCO. Kalau kayak kamu 2 kali kehilangan calon buah hati gitu. Sampai yang kedua itu sebenarnya kehilangannya adalah memang karena si baby itu ada kelainan jantung. Betul. Dan memang itu sudah tidak bisa dipertahankan. Memang karena sampai harus lahir dini itu waktu itu 5 bulan, hampir 6 bulan 5,5 bulan ya. Itu memang harus dilahirkan karena untuk menyelamatkan bayi dan juga kamu. Iya. Betul. Kita tuh diskusi panjang. Berapa Jadi, dokter jantung total yang kalian datengin? 2 dokter jantung, si yang itu kan satu yang, profesor, satu satu dokter, profesor, 1 dokter. 6 berarti. 6 dokter malah. Udah ke-6 semuanya tuh bilang 6 dokter semuanya sama keputusannya ini akan membahayakan. Sebenarnya bukan mendahului Tuhan ya, kan beberapa netizen tuh kayak coba aja dulu, kenapa nggak gini-gini. Udah dicoba kan Iya. udah ke 6 dokter. Kita tuh harusnya malah disarankan terminasi dari masih belasan minggu. Dari 3 bulan tuh kan baru udah kecek tuh. Ini kenapa nih? Ada kelainan nih jantungnya nih gitu kan. Akhirnya ada 1 dokter yang bilang, "Nanti dulu, tunggu sampai 5 bulan biar bisa dicek sama profesor." Terus kita langsung datang ke dokter jantungnya. Sama, kalimatnya begitu juga. Tunggu 5 bulan nanti baru bisa kita cek semuanya. Kita udah pakai 4D, udah pakai apa segala macam. Terus ada 1 dokter yang akhirnya kita datang di bulan ke-4 kalau nggak salah, dia bilang gini, "Pak, kalau saya jadi bapak mah dari bulan ke-3 udah saya melakukan tindakan gitu kan, udah karena kesian nanti ibunya." Tapi kan kita masih ini lagi kan. Iya, Tanya coba. lagi, diskusi lagi, debat lagi. Lah, debat itu bukan cuman di kita berdua, tapi kan juga ke dokter, ke orang tua kita berdua Keluarga. gitu. Kalau untungnya keluarga kita berdua sangat mengerti kondisi kita, jadi ya terserah kalian gimana bagusnya gitu. Tidak memberatkan. Karena sebenarnya memang dari 3 bulan memang seharusnya sudah tidak dipertahankan, ya kan? Iya. Tapi memang masih mau coba pertahankan walaupun resikonya sangat tinggi Sangat untuk tinggi. Adis gitu. Akhirnya 5 bulan udah tidak bisa dipertahankan lagi, 5 bulan setengah ya. Jadi benar-benar, jadi pada saat proses dia melahirkan, gue tuh di samping dia sambil ngeliatin dokter gitu kan. Dokternya memang tahu karena kalau gue kuat, sebab pada waktu pertama di kuret gue juga disuruh dokter udah masuk aja kata dia gitu. Gue ngeliatin anak gue gitu kan sama lihat-lihatan sama dokter gitu kan. Dokter cuma ngasih isyarat kayak kata dia, berarti masih ada nafas. Terus sama suster dibawa di ruangan itu juga sih. Terus sekitar 11 menit kemudian dicek lagi sama dokter. Terus dokternya geleng-geleng. Terus gue yang kayak gitu doang. Maksudnya gue sudah menyiapkan diri memang kan untuk waktu itu kan. Jadi proses demi prosesnya itu memang ya kita sudah lakukan semua. Jadi gitu. maksudnya jangan main asal ngejudge lah gitu. Maksudnya pikirin juga perasaan kitanya gitu. Bener. Aku untuk ngelihat bayi aku sendiri aja tuh kayak mikirnya lama maju mundur. Aduh, gue berani lihat nggak ya? Gue berani lihat nggak ya? Takutnya trauma. down gitu kan. Takut down. Tapi orang bener-bener nih suster udah mau keluar nih bawa bayinya, baru aku mau lihat, baru kayak gitu karena tadinya aduh nggak berani lihat deh gitu kan. Terus pas aku lihat tuh emang udah setengah badannya tuh biru karena kan dia gagal memompa jantung kan gitu. Jadi emang dokter tuh bilang yang kita lakukan emang udah tepat gitu loh. Karena kalau misalnya dia makin besar lagi itu malah kesian dia di dalam juga gitu. Tapi di luar itu semua kita juga mengucapin terima kasih untuk yang udah support Lebih menguatkan. banyak yang support ya. Iya, dibandingkan yang jujur. begitu ya. Memang kadang-kadang aura negatif itu lebih gampang untuk Keinget, menyentil. gitu, nyentil kita tuh gampang banget kalau negatif kan. Tapi yang positif banyak banget Van. Iya. Mulai dari DM kita, mulai dari komentar-komentarnya semua pada Teman-teman "Ayo, artis, semangat. selebriti juga semuanya. Semua alhamdulillah begitu kan, maksudnya support. Nah itu sebenarnya yang bikin gue terharu tuh itu. Jadi kayak ya Allah lu semua baik ternyata, terima kasih banyak gitu. Akhirnya gue posting cuman terima kasih gitu doang, gara-gara menurut gue yang jelek udahlah nggak usah dibahas lagi gitu kan, walaupun bikin kesel. Tapi yang baik lebih banyak sih memang. Jadi Ternyata hikmahnya itu adalah saatnya untuk mengumpulkan energi positif yang lebih banyak lagi. Iya benar-benar. Ya Jadi itu banget sih. Tolong di luar sana please jangan langsung ngejudge karena memang perjuangan mereka berdua ini udah luar biasa sekali dan nggak mudah pasti ya. Adi sudah pernah melahirkan normal
dengan induksi sakitnya sampai 5 hari. Jadi kayak kalau misalkan mohon maaf kalau misalkan anaknya memang ada kurang sesuatu, kekurangan kromosom atau mungkin dari di dalam perut sudah terdeteksi mungkin cacat, itu tidak boleh dikeluarkan secara begitu aja, tidak boleh. Nggak ada tindakannya di sini. Itu udah pasti gitu, dan dokter-dokter di sini pun tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kalau misalkan ada kecacatan itu. Kemarin aja maksudnya yang emang udah hasil banyak dokter keputusannya seperti itu, dokter kita tetap nelpon BO di rumah sakitnya dulu. Jadi dia ngumpulin dulu, ini ada kasus gini disetujuin sama si seluruh BOD-nya baru tindakan. Jadi jatuhnya kalau mau dihitung-hitung gitu doang gitu loh. Bukan cuma 6 dokter, tapi banyak dokter yang kita tidak tahu ada berapa waktu diskusi itu terjadi. Nah udah, pokoknya mudah-mudahan di luar sana jangan ada yang berpikiran negatif lagi. Apa yang udah dilalui sama Gilang dan Adis belum tentu sama, walaupun mungkin masalahnya adalah jantung, tapi beda gitu, bisa beda-beda. Jadi lebih baik kalau memang perlu informasi tanya. Benar, jadi tidak hanya kita yang dapat ilmu, tapi kita bisa sharing juga, jadi ilmunya bareng-bareng gitu. Jangan ngejudge langsung. Ini kayak misalnya ya, kita tiktokan kan. Terus kan ada 2 macam komen. Iya, ada komen yang aduh, pecicilan banget sih, gimana nggak keguguran mulu. By the way, numpang klarifikasi, yang ngajarin aku TikTok itu kan mereka berdua ya, bapak dan ibu IVF ya. Kalau itu berbahaya buat program kami, tentu tidak akan direkomendasikan. Itu pertanyaannya udah ada. Jadi gini. Tadi yang barusan ngomong orang belum ngerti. Jadi gini, iya benar. Di luar sana juga perlu tahu yang namanya IVF atau bayi tabung itu ada 2 tipe, short protokol atau long protokol. Apa yang sudah aku lalui, apa yang sudah aku jalani selalu dengan short protokol. Jadi kayak stimulasi, terus ovum pick up, operasi pengambilan telur, tunggu 5 hari, langsung embrio transfer. Itu short protokol, langsung tek 1,5 bulan gak nyampe ketahuan hamil atau tidak. Tapi apa yang mereka lalui, Gilang dan Adis, itu beda. Jadi mereka itu long protokol. Nah, iya, jadi dia nih di awal stimulasi, ovum pick up, operasi pengambilan sperma, dicek, ternyata dilihat dari kondisinya mereka tuh harus dibekukan dulu embrionya. Jadi tidak langsung. Nah sekarang ini mereka udah seperti orang biasa normal. Mau ngapain, mau jungkir balik apa segala macam boleh. Dan mereka akan persiapan untuk menuju embrio transfer nanti, menunggu siklus yang tepat, di mana rahimnya udah siap, di mana kondisinya Adis sudah fit, di mana kondisi psikisnya Adis udah siap juga. Betul. Baru nanti embrio transfer, tunggu 2 minggu. Itu baru nggak boleh ngapa-ngapain kan? Jangan joget-joget. Nah lagi bukan nggak boleh apa-apa juga, boleh. Nanti pakai kursi roda Sebenarnya diomongin lagi. Mudah-mudahan semua yang nonton keluarga Itik, semua yang nonton Adis Gilang itu diberikan kebahagiaan. Amin. Positif. Oke, kalau gitu. Mohon maaf. Dan batin. Selamat. Lebaran. Ya udah, kalau gitu kita semua pamit. Thank you Gilang. Jangan ada berita aneh-aneh lagi please ya. Oke. Doain mereka semoga berhasil aja. Amin. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.